Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tentang Tiga. Malam ini, aku akan membawakan satu cerita horor yang mungkin akan membuatmu sulit tidur. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Rumah Tusuk Sate. Angkernya Persimpangan Gaib. Jadi gini, ceritanya waktu itu aku lagi pusing 7 keliling, nyari kontrakan. Biasalah ya, namanya juga anak rantau. Udah beberapa kali pindah-pindah tempat tinggal, kayak kembang ditiup angin. Kontrakan lama udah mau habis masanya, dan aku harus segera nemuin yang baru. Nah, di tengah kepusingan itu, aku nemulah satu iklan kontrakan di grup Facebook. Fotonya sih biasa aja, rumah tua gitu, tapi harganya itu loh, kok ya miring banget, jauh di bawah pasaran. Padahal lokasinya lumayan strategis, deket kampus dan jalan raya. Penasaran dong aku, langsung aja aku kontak si pemiliknya. Namanya Bu Ani. Setelah janjian, besoknya aku langsung meluncur ke lokasi. Pas nyampe sana, emang sih rumahnya agak tua gitu. Model-model rumah zaman dulu yang jendelanya banyak dan atapnya tinggi. Catnya juga udah banyak yang lupas di sana-sini. Tapi yang paling bikin aku ngernyit, letaknya itu persis di tikungan jalan. Kayak yang orang-orang bilang rumah tusuk sate. Secara mitos, rumah kayak gini kan sering dibilang bawa sial atau angker gitu. Tapi ya, namanya juga lagi nyari yang murah. Dan aku juga bukan tipe orang yang gampang percaya sama gituan. Rumah angker lah, apalah. Mikirnya paling cuma butuh dibersihin dikit, dicat ulang biar kelihatan seger. Bu Ani, pemiliknya, orangnya ramah banget. Dia bilang rumah ini udah lama kosong, sekitar setahunan lebih. Katanya sih penyewa sebelumnya pindah karena urusan keluarga. Dia juga sempat bilang, ya namanya juga rumah tua mas, kadang suka ada suara-suara tikus atau angin kencang. Aku cuma senyum aja nanggepinnya. Dalam hati mikir, paling cuma mau ngeles aja biar aku gak curiga. Setelah ngeliat-liat dalamnya, meskipun agak kusam dan berdebu, tapi lumayan luas juga. Ada 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur kecil, sama kamar mandi. Ya udahlah ya, dengan harga segitu, ini udah lumayan banget. Mana aku percaya sama gituan. Rumah angker lah, apalah, yang penting murah dan deket kampus. Tanpa pikir panjang, aku langsung sikat ajalah tanda tangan kontrak, bayar uang muka, dan kunci rumah udah di tangan. Besoknya, aku langsung siap-siap pindahan. Nggak sabar rasanya punya tempat sendiri. Meskipun ada sedikit rasa aneh yang nyelip di hati, tapi aku coba abaikan. Toh, aku kan orangnya realistis. Mana mungkin ada hantu di zaman modern gini. Akhirnya hari pindahan tiba. Dibantu beberapa temen, aku berhasil ngangkutin semua barang ke kontrakan baru. Setelah beres-beres seadanya, badan udah pegel bukan main. Aku langsung rebahan di kasur sambil nyalain laptop. Rencananya malam pertama di kontrakan baru ini mau aku habisin dengan nonton film maraton sambil ngemil Indomie goreng kesukaan. Suasana di luar udah mulai gelap. Jendela-jendela udah aku tutup semua biar gak terlalu dingin. Lampu kamar juga udah aku nyalain biar gak terlalu suram. Film udah mulai seru. Bungkusan Indomie juga udah ludes. Jam dinding udah nunjukin pukul 11:30 malam. Tiba-tiba, di tengah keasikan nonton, kok kayak ada suara gesekan kursi dari arah langit-langit. Aku langsung pause film. Suasana jadi hening seketika. Aku coba dengerin baik-baik. Bener aja, kayak ada yang narik-narik kursi di lantai atas. Padahal, aku kan udah ngecek waktu pertama kali dateng. Kontrakan ini cuma 1 lantai. Nggak ada tangga, nggak ada loteng, apalagi lantai 2. Bulu kuduku langsung merinding disko dong. Aku coba mikir positif aja.
Paling cuma tikus got lagi pada party di atas genteng. Batinku berusaha menenangkan diri. Tapi kok ya, suaranya kayak berat gitu. Nggak kayak suara tikus yang biasanya cuma cicit kecil. Ini lebih kayak suara kaki kursi kayu yang diseret perlahan. Terus, nggak lama kemudian, angin di luar juga nggak kenceng-kenceng amat. Tapi jendela kamar aku kayak ada yang ngetok-ngetok pelan. Tok, tok, tok. Suaranya pelan banget, tapi jelas kedengeran di tengah keheningan malam. Jantungku langsung jedak-jeduk nggak karuan. Pikiran langsung kemana-mana. Apa iya bener kata orang-orang soal rumah tusuk sate? Apa ini penyambutanku dari penghuni lain? Tanpa pikir panjang, aku langsung narik selimut, nutupin seluruh badan sampai kepala. Cuma nyisain sedikit celah buat napas. Sambil komat kamit baca doa, apa aja yang aku ingat. Mataku merem ropet-ropet, berharap suara-suara aneh itu cepet berhenti. Malam itu rasanya panjang banget. Aku gak bisa tidur nyenyak sama sekali. Setiap ada suara kecil, aku langsung kaget dan makin ngeratin selimut. Baru pas menjelang subuh, kayaknya aku baru bisa ketiduran karena kecapekan dan ketakutan. Paginya, begitu matahari udah mulai terang, aku langsung bangun. Rasa penasaran bercampur takut bikin aku pengen ngecek sekeliling rumah. Aku periksa langit-langit, nggak ada tanda-tanda bekas tikus atau apapun. Aku juga cek jendela, semuanya tertutup rapat dan nggak ada bekas ketokan. Di luar juga nggak ada pohon besar atau ranting yang bisa ngetok jendela karena angin. Ya udahlah ya, aku coba buat positive thinking lagi. Mungkin aku cuma kecapekan banget pas pindahan. Jadi halusinasi, dengar suara aneh-aneh. Tapi tetap aja ada sedikit rasa nggak enak yang nyangkut di hati. Malam pertama di kontrakan murah ini sukses bikin aku merinding disco. Beberapa hari setelah malam pertama yang bikin merinding itu, aku mulai sibuk nyusun barang, bersihin rumah, dan mulai adaptasi sama lingkungan baru. Aku juga mulai kenalan sama tetangga sekitar. Ada Bu Sarah, ibu-ibu ramah yang jualan sayur di depan gang. Dan ada juga Pak Bambang, pensiunan yang suka ngopi di teras rumahnya. Aku ceritain ke mereka kalau aku baru pindah ke kontrakan yang harganya murah banget itu. Aku juga bilang kalau malam pertama sempat dengar suara-suara aneh. Tapi aku anggap cuma perasaan aja. Ekspresi mereka langsung berubah gitu pas aku sebutin alamat kontrakanku. Raut muka Bu Sarah yang tadinya ceria jadi agak muram. Pak Bambang yang biasanya suka senyum lebar, tiba-tiba mukanya jadi serius. Ada keheningan singkat yang bikin suasana jadi agak canggung. Lalu Bu Sarah mendekat ke arahku. Suaranya dikecilin, kayak berbisik. "Nak, hati-hati ya tinggal di situ. Itu kan rumah tusuk sate dulu," katanya. Beliau nggak nyelesain omongannya, cuma geleng-geleng kepala sambil ngeliat ke arah kontrakanku. Ekspresinya penuh kekhawatiran. Habis itu Bu Sarah langsung pamit, katanya mau ke pasar. Aku jadi makin penasaran kan, emang ada apaan sih sama rumah ini? Kenapa semua tetangga kayak punya rahasia yang sama tentang kontrakan itu? Aku coba lagi mancing Pak Bambang. "Pak, maksudnya Bu Sarah tadi apa ya? Kok kayaknya ada sesuatu sama kontrakan saya?" tanyaku hati-hati. Pak Bambang cuma menghela napas panjang. "Gini loh Nak," katanya pelan. "Rumah itu memang punya cerita. Udah lama orang-orang di sini percaya kalau tempat itu ada penunggunya. Dulu sih katanya sering ada kejadian gak enak di sana." Beliau gak mau detail, cuma bilang kalau yang pernah ngontrak di sana juga gak betah lama-lama. "Ya, pokoknya jaga diri aja ya Nak," tambahnya sebelum buru-buru masuk ke dalam rumahnya. Jawaban yang ngambang itu malah bikin aku makin kepikiran. Jadi beneran ada sesuatu ya? Apa kejadian aneh yang aku alami malam itu bukan sekedar halusinasi karena kecapean? Aku mulai mikir-mikir lagi. Dulu aku memang gak percaya hal mistis. Tapi setelah dengar bisik-bisik tetangga dan ngalamin sendiri, ada sedikit keraguan yang muncul. Rasanya kayak ada beban berat yang tiba-tiba
nempel di pundakku. Malam itu, aku gak bisa tidur tenang. Suara-suara yang sebelumnya aku abaikan, sekarang mulai terngiang-ngiang lagi di kepala. Aku mulai khawatir, apakah keputusanku pindah ke kontrakan super murah ini adalah pilihan yang tepat, atau malah menjebak diriku sendiri dalam misteri yang belum terpecahkan. Rasa penasaran yang campur aduk dengan sedikit ketakutan itu bikin aku sering mikir kemana-mana. Setelah obrolan sama tetangga-tetangga, suasana kontrakan jadi terasa beda. Setiap ada suara angin atau bunyi kretek kecil, rasanya langsung bikin jantung berdebar. Aku jadi lebih sering jaga-jaga, meskipun tetap berusaha berpikir positif. Suatu malam, entah jam berapa, aku terbangun karena haus banget. Tenggorokanku kering kerontang. Rencananya mau langsung ke dapur buat ngambil minum. Pas aku jalan keluar dari kamar, mataku langsung nangkap sesuatu yang janggal dari arah ruang tamu. Ada cahaya rimang-rimang yang bersumber dari sana. Padahal aku yakin banget sebelum tidur semua lampu udah aku matiin. Rumah ini gelap gulita. Langkah kakiku langsung melambat. Jantungku mulai jedak-jedug lagi. Kali ini lebih kencang dari malam pertama. Ada rasa dingin yang tiba-tiba merambat dari punggung. Aku coba ngintip pelan-pelan dari balik tembok pembatas ruang tamu dan lorong. Sumpah, pemandangan di depan mataku bikin napas tertahan. Di tengah ruang tamu yang gelap, samar-samar ada sosok bayangan berdiri di dekat jendela. Bentuknya nggak jelas, kayak gumpalan asap hitam pekat tapi tinggi banget, ngalahin tinggi pintu. Terus di sekelilingnya ada kayak cahaya putih redup yang keluar gitu, bikin sosok itu sedikit terlihat. Cahaya itu bergerak-gerak pelan, seolah berdenyut. Aku gak bisa ngomong, apalagi teriak. Seluruh badanku kayak kena setrum, kaku gak bisa gerak. Sosok itu gak bergerak, cuma berdiri diam menghadap ke arah jendela, seolah sedang melihat keluar. Tapi entah kenapa, aku ngerasa tatapannya tertuju padaku. Meskipun gak ada mata yang terlihat jelas, cuma siluet bau melati yang kuat menusuk hidung tiba-tiba muncul memenuhi ruangan. Bau itu dingin dan bikin merinding. Rasanya cuma sepersekian detik aku berdiri di sana, tapi rasanya kayak berjam-jam. Akhirnya insting pertahananku muncul. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari balik ke kamar, nutup pintu rapat-rapat sekuat tenaga sampai kedengaran bunyi yang lumayan kencang. Aku langsung kunci pintu dari dalam, terus loncat ke kasur, narik selimut tebal dan nutupin seluruh badan sampai kepala. Aku komat-kamit baca semua doa yang aku inget. Apa aja rasanya kayak ada yang ngawasin dari luar pintu kamar. Suasana jadi hening lagi, tapi kali ini keheningan itu lebih mencekam. Aku gak berani keluar kamar sampai pagi menjelang. Begitu matahari udah mulai muncul dan sinarnya masuk lewat celah gorden, barulah aku berani ngintip. Pelan-pelan aku keluar kamar dan ngecek ruang tamu. Kosong, gak ada cahaya aneh, gak ada sosok bayangan, gak ada bau melati, semuanya normal. Tapi kali ini aku udah gak bisa lagi nganggap ini cuma halusinasi karena kecapean atau pikiran kosong. Ini nyata. Rumah tusuk sate ini beneran dihuni sesuatu yang gak kasat mata. Kejadian melihat sosok bayangan di ruang tamu itu bener-bener bikin aku gak tenang. Udah beberapa minggu aku tinggal di sana, gangguan aneh-aneh itu makin sering muncul. Rasanya setiap hari ada aja hal baru yang bikin bulu kuduk berdiri. Gak cuma suara gesekan atau ketukan di jendela lagi, tapi sekarang gangguannya makin berani. Kadang tengah malam buta, pas suasana lagi hening-heningnya, aku sering banget dengar suara tangisan cewek. Suaranya lirih banget, kayak orang lagi nangis sesenggukan, tapi kedengeran jelas banget dari arah persimpangan jalan di depan rumah. Padahal kalau udah jam segitu, jalanan di sana sepi banget. Nggak ada kendaraan lewat, apalagi orang yang lagi nongkrong. Aku coba ngintip dari balik gorden kamar, tapi cuma ada gelap dan lampu jalan yang redup. Nggak ada siapa-siapa. Suaranya itu
kayak muncul dari udara kosong. Kadang tangisannya makin kenceng, kadang pelan lagi. Bikin aku makin penasaran, sekaligus takut. Pernah juga, pas lagi asik masak mie instan di dapur, tiba-tiba aku ngerasa kayak ada yang bisikin nama aku dari belakang. Suaranya lembut banget. Nyebut nama Rini, nama samaran ya, biar aman. Aku langsung kaget dong, padahal cuma aku sendirian di dapur. Aku nengok cepet-cepet ke belakang, tapi gak ada siapa-siapa. Dapur juga kosong melompong. Gak ada angin, gak ada pintu yang kebuka. Tapi suara itu beneran jelas banget. Aku udah mulai gak betah. Rasanya pengen banget pindah dari kontrakan ini secepatnya. Tapi ya gimana? Aku udah terlanjur kontrak setahun. Dan uang di tabungan juga pas-pasan banget buat bayar kontrakan baru plus pindahan lagi. Akhirnya aku cuma bisa pasrah dan coba bertahan. Tapi makin lama, rasa takut itu makin menumpuk. Aku jadi sering bengong sendiri, mikirin apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Karena gak tahan lagi sama rasa penasaran dan takut yang terus-terusan. Akhirnya aku coba cari info lebih detail soal sejarah rumah ini. Mungkin aja ada cerita atau kejadian masa lalu yang bisa ngejelasin semua keanehan ini. Aku coba cari di internet, tapi gak nemu info spesifik tentang rumah ini. Jadi, satu-satunya cara ya harus nanya-nanya lagi sama warga sekitar, terutama yang udah lama tinggal di sana. Semoga aja ada yang mau buka suara dan ngasih tahu apa yang sebenarnya udah terjadi di rumah tusuk sate ini. Aku udah gak peduli lagi sama mitos atau kepercayaan. Yang penting aku bisa nemuin jawaban dan tidur tenang. Setelah berhari-hari diganggu rasa penasaran dan ketakutan, aku akhirnya memberanikan diri untuk ngobrol lebih dalam sama Pak Joko, salah satu tetangga paling tua di komplek ini. Dia udah tinggal di sini puluhan tahun, jadi pasti tahu banyak sejarah daerah ini. Awalnya, Pak Joko agak nggak mau cerita, ekspresinya langsung berubah jadi serius. Pas aku sebutin kontrakan yang aku tempati sekarang, aku desak terus, bilang kalau aku udah gak kuat diganggu dan butuh pencerahan. Akhirnya, setelah aku janji gak bakal ngomong ke siapa-siapa, Pak Joko pun luluh dan mulai buka mulut. Dia cerita, jauh sebelum rumah ini dibangun, persis di area persimpangan jalan itu, sering banget terjadi kecelakaan tragis. Katanya, dulu ada sebuah insiden tabrak lari yang sangat mengerikan. Korbannya seorang wanita muda, meninggalnya di tempat dalam kondisi yang mengenaskan. Arwahnya dipercaya gak tenang sampai sekarang karena belum nemuin keadilan. Orang-orang bilang tangisan yang sering aku dengar itu mungkin adalah tangisan wanita tersebut. Enggak cuma itu, Pak Joko juga ngasih tahu kalau rumah yang aku tempatin ini dulunya punya sejarah kelam juga. Beberapa tahun setelah kecelakaan itu, ada keluarga yang pindah ke sini. Mereka keluarga harmonis awalnya. Tapi setelah beberapa lama tinggal di kontrakan ini, satu persatu anggota keluarganya mengalami kejadian naas yang gak masuk akal. Ada yang sakit mendadak tanpa sebab, ada yang mengalami kecelakaan kecil berulang kali, sampai akhirnya salah satu anggota keluarga mereka meninggal dunia secara misterius di dalam rumah itu sendiri. Kejadian itu bikin keluarga itu trauma berat dan akhirnya mereka pindah, ninggalin rumah dalam kondisi kosong yang lama. Sejak itu, Mas, jarang ada yang betah tinggal di sana, kata Pak Joko sambil geleng-geleng kepala. Makanya harganya murah, karena pada takut mendengar semua cerita itu. Rasanya kayak ada bongkahan es yang tiba-tiba jatuh menimpa hatiku. Semua kejadian aneh yang aku alami, suara-suara, penampakan, bau melati, semuanya jadi masuk akal. Pantes aja aura rumah ini gak enak. Ini bukan cuma mitos atau halusinasi lagi. Ini adalah kisah nyata yang melekat di setiap sudut kontrakan. Aku jadi ngerasa makin takut, tapi di sisi lain juga sedih dengar cerita tragis yang pernah terjadi di sana. Ternyata aku tinggal di tengah-tengah cerita horor yang nyata.
Sejak aku tahu cerita kelam tentang rumah ini dari Pak Joko, suasana di kontrakan jadi makin mencekam. Rasanya aura negatifnya makin kuat. Sekarang bukan cuma suara-suara aneh atau bisikan samar lagi, tapi gangguan yang aku alami makin parah dan terasa sangat nyata. Aku udah gak bisa tenang sama sekali di dalam rumah itu. Pernah, pas lagi tidur pulas, tiba-tiba aku ngerasa ada yang narik selimut tebal yang nutupin badanku. Tarikannya kuat banget, sampai selimut itu langsung melorot jatuh ke lantai. Mataku langsung melek, jantungku rasanya mau copot. Aku langsung loncat dari kasur. Gak ada siapa-siapa di kamar. Pintu kamar tertutup rapat, jendela juga. Tapi selimutku beneran udah ada di lantai, tergeletak gitu aja. Rasanya kayak ada tangan tak terlihat yang usil. Di lain waktu, bau melati yang khas dan dingin itu sering banget muncul tiba-tiba. Awalnya cuma samar, tapi lama-lama baunya makin kuat sampai rasanya menusuk hidung. Padahal di sekitar kontrakan ini gak ada satupun pohon melati, apalagi yang lagi mekar. Baunya itu bikin bulu kuduku merinding hebat. Karena setiap kali bau itu muncul, aku tahu pasti ada sesuatu di dekatku. Kadang baunya muncul pas aku lagi nonton TV, kadang pas lagi di dapur, bahkan pernah juga pas lagi mandi. Rasanya kayak ditempelin terus. Puncak dari semua gangguan itu terjadi suatu malam. Aku lagi fokus belajar di ruang tamu. Laptop nyala, buku-buku berserakan di meja dan di rak buku kecil dekat dinding. Tiba-tiba, tanpa angin, tanpa hujan, buku-buku yang tersusun rapi di rak itu pada jatuh sendiri, satu persatu, dengan suara bluk yang cukup kencang. Gak cuma 1-2 buku, tapi hampir semua buku di rak itu. Ada yang jatuh terbuka, ada yang jatuh tertutup. Aku langsung teriak kaget, seluruh badanku gemeteran. Aku langsung lari ke sudut ruangan, meluk lutut, dan cuma bisa nangis ketakutan. Rasanya aku udah gak sanggup lagi tinggal di rumah ini. Setiap malam adalah teror. Setiap suara bikin aku jantungan. Aku udah bener-bener ketakutan dan gak betah. Pikiran untuk pindah makin kuat. Bahkan rasanya lebih baik rugi uang sewa daripada harus terus-terusan dihantui dan hidup dalam ketakutan seperti ini. Rumah ini bukan lagi tempat istirahat, tapi udah jadi penjara mengerikan yang menghantuiku setiap detik.